teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryanisi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman kasih di kolom komentar channel YouTube aku. Yeay, terima kasih teman-teman buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, karena itu membuat aku semangat dalam membuat video-video konten YouTube yang terbaru. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol bel, like, dan komen biar teman-teman gak ketinggalan untuk updatean video-video yang terbaru. Oke teman-teman, terima kasih. Jadi pertanyaannya ini aku pilih dari beberapa pertanyaan dan ini mewakili dari kebanyakan ya teman-teman. Intinya tuh mereka bertanya, apakah masuk ke jurusan akuntansi itu tuh sulit atau gimana sih gitu. Jadi ini ya pertanyaannya, apa kita bacain aja ya teman-teman ini. Dari Yudhistira Adi, pertanyaannya tuh bagus banget teman-teman. Gini pertanyaannya, Kak, mau cerita dikit, saya terpaksa masuk akuntansi karena tuntutan orang tua. Nah, biasanya ini kebanyakan ya, orang tua tuh ingin anaknya tuh bisa dapat pekerjaan dengan cepat. Nah, mungkin karena alasan itu orang tuanya Yudhistira Adi ini ingin dia masuk ke akuntansi biar besok setelah lulus tuh bisa cepet dapat pekerjaan gitu mungkin ya. Kan itu juga untuk kebaikannya di masa depan. Padahal saya lemah di hitung-hitungan, walaupun saya SMA jurusan IPA. Jadi sekarang suka overthinking, takut pelajarannya susah, takut saya nggak kuat, takut nggak ada waktu, dan sebagainya. Tolong kasih gambaran singkat dong kak, sesulit apa dan sesibuk apa jurusan akuntansi sektor publik? Karena saya juga sambil kerja freelance, jadi mesti bagi-bagi waktu. Mohon jawabannya kak, terima kasih. Ada juga yang bertanya di video aku, itu dia tanyanya gini teman-teman, apa susah kak sekolah jurusan akuntansi? Jadi kita akan membahasnya di sini teman-teman. Jadi susah atau tidaknya itu sebenarnya dari masing-masing individu itu tersendiri ya teman-teman. Ada yang dapat pelajaran itu mudah, terus gampang memahami sesuatu, tapi ada juga yang dia harus benar-benar apa ya, berusaha lebih dari mereka yang dapat cepat dalam memahami sesuatu. Intinya tuh jangan minder teman-teman, dalam mempelajari sesuatu memang butuh kesabaran, lalu butuh ketelatenan, butuh usaha, dan juga doa. Nah ini dia jawabnya tuh gini kemarin teman-teman. Sebenarnya tuh sulit atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari masing-masing individu itu tersendiri. Di sini tinggal upaya kita bagaimana agar kita paham mengenai jurusan ini teman-teman. Banyak kok teman-teman aku dari jurusan-jurusan yang bukan akuntansi, misalnya ini jurusan kayak otomotif, jurusan jahit. Nah itu kan gak ada sangkut pautnya dengan jurusan akuntansi teman-teman. Jadi mereka belajar dari nol. Dan mereka itu karena mereka itu memiliki tekad yang kuat, bagaimana caranya biar mereka itu bisa mengimbangi anak-anak yang berasal dari jurusan akuntansi. Kan ada tuh teman-teman yang dari SMK akuntansi terus melanjutkan di kuliah akuntansi, mereka itu pasti aktif bertanya kepada mereka yang dari jurusan akuntansi sewaktu SMK. Terus mereka aktif bertanya juga kepada dosen. Nah sehingga mereka itu bisa mengimbangi dari anak-anak yang dari SMK akuntansi, mereka bisa mengimbangi dia bahkan tuh lulusnya tuh juga tepat waktu, cum laude juga teman-teman. Jadi intinya semua tuh tergantung usaha, dan jangan lupa untuk minta ilmu kepada Allah ya teman-teman, karena Allah lah yang memiliki ilmu. Jadi lebih mendekatkan diri saja kepada Allah, pasti akan diberikan kemudahan dalam memperoleh atau memahami sesuatu apapun itu. Oke teman-teman. Dan mengenai karena sibuknya, karena sambil kerja, tadi kan bilang sambil kerja ya. Nah itu pasti juga membutuhkan tenaga yang ekstra karena harus membagi waktu antara pekerjaan dan juga kuliah. Intinya harus konsisten dan komitmennya tuh dijaga. Kalau misalnya pada saat bekerja, nah itu usahakan untuk fokus bekerja, dan kalau pada saat kuliah itu ya diusahakan fokus kuliah. Jadi pintar-pintar bagi waktu ya teman-teman. Karena bagus juga kok itu karena sambil kerja, dan nanti itu kayak melatih soft skillnya biar pada saat setelah lulus kuliah itu tidak kaget dengan dunia pekerjaan teman-teman.
nggak jauh beda juga ya sama yang pengurus inti organisasi di saat kuliah. Ada juga kan yang ikut unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Nah, ada yang sibuk karena ikut kegiatan organisasi, panitia inti misalnya. Nah, tapi mereka tetap bisa membagi waktu teman-teman untuk organisasi dan juga untuk kuliah. Karena kenapa? Nah, organisasi ini melatih skill mereka pada saat mereka terjun di dunia kerja agar tidak kaget dalam bekerja, teman-teman. Kalau yang kuliah ini kan akademik, nah itu kan nggak bisa belajar soft skill di situ, tapi juga bisa belajar soft skill sih kalau menurut aku pribadi, karena pada saat kuliah itu kan kita bisa aktif bertanya ke dosen kita, terus kita maju ke depan saat mengajar, saat dosen memberikan pertanyaan, kita bisa kita bisa maju untuk menjawab pertanyaan dari dosen, kita menulis di papan tulis, atau pada saat kita presentasi itu juga termasuk belajar soft skill ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bekerja, nah itu pintar-pintar teman-teman untuk membagi waktu antara pekerjaan dan kuliah. Kalau yang sibuk organisasi itu juga harus pintar-pintar bagi waktu untuk organisasi dan juga untuk kuliah, teman-teman. Semangat teman-teman, karena tanpa adanya organisasi atau bekerja, nah itu nanti kan kurang adanya keterampilan. Jadi kita butuh kita harus melatih keterampilan kita, kayak keterampilan komunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Nah itu kan juga penting teman-teman. Jadi penting juga itu untuk ikut organisasi. Oke teman-teman, jadi itu dulu yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa subscribe. Terima kasih.